Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Alpatibagi yang ingin mempresentasikan transformasi keselamatan kebakaran infrastruktur digital, review jurnal sistem sosioteknis dan EGI. Yang pertama ada urgensi risiko kebakaran pada pusat data. Data center menghadapi kombinasi bahaya kepadatan daya tinggi dengan baterai Li-ion. BSS dan peralatan pendingin UPS. Kebakaran dapat menyebabkan kehilangan layangan, kerusakan perangkat keras, dan kebocoran kerusakan data berdampak finansial dan reputasi besar. Kemudian ada bahaya teknis. Yang pertama ada overheat, kegagalan PDU, degradasi sel layon, potensi ignitionnya poinnya tinggi. Konsekuensi operasionalnya adalah downtime, kehilangan SLA, pemulihan data yang mahal, dan gangguan layanan kritikal. Kemudian dampak finansialnya, kerugiannya ada modal, operasional signifikan, kerusakan perangkat, dan biaya pemulihan data. Jurnal satu yang saya review adalah Reframing Data Center Fire Safety. Studi sistematis menunjukkan bahwa literatur saat ini cenderung menitikberatkan solusi teknis, deteksi, dan pemadam namun kurang membahas dimensi organisasi, manajemen strategi, kebijakan pemulihan, dan praktik kesiapsiagaan antar tim. Temuan kunci fokus teknis berlebih blind spot. Pada koordinasi latensi, keputusan dan pembelajaran pasca insiden, kesimpulan perlu pendekatan sosioteknis yang mengintegrasikan kebijakan pelatihan dan proses pemulihan bersama teknologi. Kemudian untuk solusinya ada strategic management, fire risk assessment, preparedness, dan recovery. Di sini merekomendasikan siklus hidup manajemen risiko yang seimbang, yang meliputi manajemen strategis yang dapat dikelola dan kebijakan yang akan diterapkan dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada risiko kebakaran, yaitu penilaian dan rancangan mitigasi, yaitu eh, menjaga apa yang terjadi di masa depan nanti, serta kesiapsiagaan kebakaran. Jadi karyawan di situ akan dilatih misalnya ada kebakaran dan persiapan untuk perencanaan pemulihan. Integrasi ini diperlukan untuk menghindari kegagalan organisasi ketika menjadi insiden teknis. Kemudian yang kedua ada EGI Fire Safety System. Jurnal ini mendesain dan memvalidasi sistem EGI terintegrasi dengan smarting dan sensor hibrida thermal, optik, gas. Tujuannya adalah deteksi lebih cepat dan pemadaman target untuk mengurangi area yang terdampak waktu respon. Yang pertama adalah arsitekturnya, Gi Imprints Node untuk latensi rendah, sinkronisasi lokal, dan integrasi IoT rumah atau pusat data. Kemudian ada sensor hibridra, kombinasi kamera thermal, detektor asap optik, dan sensor gas untuk meningkatkan akurasi deteksi. Kemudian ada inovasi teknis dan kinerja. Yang pertama ada respon waktu deteksi rata-rata yaitu 5,8 detik, pemadaman terarah 13,2 detik dari trigger. Teknik pemadamannya ada nozzle 360 derajat dengan agen bersih, clean agen, minimal residu, aman untuk peralatan elektronik. Keandalan edge, impression lokal mengurangi ketergantungan pada cloud dan latensi jaringan. Desain toleran kesalahan. Hasil eksperimental menunjukkan penetrasi flame suppression yang efektif dan pengurangan area terbakar pada skenario pengujian laboratorium. Kemudian analisis kesenjangan dan sintesis. Jurnal satu adalah organisasi menekankan governance, kesiapsiagaan, dan pemulihan kurang solusi operasional teknis real time. Jurnal 2 memberikan alat deteksi pemadaman berpresisi rendah latensi, yang adanya keterbatasan implementasi organisasi SOP dan latihan belum cukup. Gabungan keduanya diperlukan. Teknologi EDI efektif hanya jika diintegrasikan ke dalam tata kelola kebijakan dan prosedur pemulihan sehingga respon cepat berdampak pada keseluruhan ketahanan sistem.
Sistem manajemen kebakaran berbasis resilience AI. Yang pertama, governance dan polisi. Perbarui kebijakan keamanan kebakaran untuk memasukkan keberadaan EGI dan BESS. Tentukan SLA internal untuk respon insiden. Kemudian yang kedua ada teknologi AI yang terintegrasi, deploy sensor hibridra dan Note it dengan model deteksi flame atau gas terlagi. Integrasi smarting untuk orkestrasi lokal. Tiga, kemudian operasional dan latihan, simulasi gabungan teknikal plus organisasi latihan skenario offline dan proses post incident learning. Yang keempat, resilient dan alert, kontrol residual risiko hingga acceptable low alert dengan kombinasi mitigasi teknis dan kesiagaan organisasi. Konfigurasi ini menekankan offline resilient EG branch dan local automation yang memungkinkan respon efektif walau konektivitas ke cloud terganggu. Kesimpulan dan dampak. Yang pertama ada pengurangan resiko. Integrasi polusi dapat menurunkan resiko kebakaran hingga 73% pada model gabungan teknis plus organisasi yang divalidasi literatur. Ketahanan offline ada EGAI memastikan deteksi dan respon tetap berjalan saat konektivitas cloud gagal, mengurangi single point of failure. Rekomendasi praktis, adopsi siklus sosioteknis, implementasi sensor hibrida AI, pelatihan teratur dan pengujian skenario terintegrasi. Implementasi harus mengikuti regulasi keselamatan kebakaran lokal dan mempertimbangkan kompatibilitas agen pemadam dengan peralatan elektronik. Ya, ini adalah referensi yang dapat dibaca nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.